A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Auladi al-ahibba, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang maf'ul bih yang dibaca nasab sementara amilnya disembunyikan, yaitu adalah isim yang dibaca nasab di beberapa susunan. Yang pertama adalah susunan at-tahdhir, yang kedua adalah susunan al-ighra, dan yang ketiga adalah susunan al-ikhtisas, yang keempat adalah susunan al-ishtighal, dan yang terakhir adalah susunan an-nida. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu tahdhir, bahwa tahdhir itu adalah tanbihul mukhatab ala amrin makruhin liyajtanibahu. Sementara apa itu ighra? Ighra adalah tanbihul mukhatabi ala amrin mahmudin liyaf'alahu. Dan yang berikutnya adalah apa itu ikhtisas? Ikhtisas adalah ayyudhkara ba'da dhamiril mutakallimi awil mukhatabi ismun zahirun ma'rifatun yuqalu lahu al-makhsusu wa huwa mansubun bi fi'lin akhussu al-mahdhufi wujuban. Itu adalah sejumlah susunan yang kemarin sudah kita pelajari bersama tentang definisi dan penggunaannya. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke susunan yang keempat, yaitu al-ishtighal. Ma huwal ishtighal? Apa itu ishtighal? Nah, al-ishtighal adalah ayyataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun amilun fi dhamirin a'idin ila dhalikal ismi sabiqi au fi ismi mudhafin ila dhamiril ismi sabiq. Satu ulangi lagi. Huwa ayyataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun amilun fi dhamirin a'idin ila dhalikal ismi sabiqi au fi ismin mudhafin ila dhamiril ismi sabiqi. Apa yang dimaksud dengan ishtighal adalah mendahulukan isim dan mengakhirkan fi'il. Hanya saja fi'il tersebut beramal pada dhamir yang kembali kepada isim yang sebelumnya, atau yang kembali kepada isim yang dimudhafkan kepada dhamir dari isim yang sebelumnya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Abaka akrimhu. Abaka akrimhu. Kalimat abaka akrimhu, kalimat abun adalah salah satu dari asmaul khamsah yang ketika rafa menggunakan tanda wawu abuka, dan ketika nasab menggunakan tanda alif abaka, dan ketika jar menggunakan tanda ya abika. Dan di dalam contoh ini kita lihat ia tidak menggunakan wawu dan ia juga tidak menggunakan ya, melainkan menggunakan tanda alif. Itu artinya kalimat abaka, kalimat abun di situ ia dibaca nasab. Kenapa ia dibaca nasab padahal ia berada di awal kalimat? Jawabannya karena ia berada di dalam susunan ishtighal. Apa susunan ishtighal itu? Susunan ishtighal adalah isim yang didahulukan sementara fi'ilnya berada di belakang, dan fi'il tersebut beramal kepada dhamir yang dhamir tersebut kembali kepada isim yang sebelumnya. Kalimat abaka akrimhu, ya, kalimat akrimhu hormatilah dia. Kalimat akrimhu, hunya adalah dhamir yang kembali kepada isim yang di depan, yaitu kalimat aba.
Nah, kalimat abaka kembali kepada abun, ayah. Nah, ketika kita melihat susunan ini, maka susunan ini adalah disebut sebagai susunan al-ishtighal, abaka akrimhu. Atau seperti contoh as-sa'ila la tanharhu. As-sa'ila la tanharhu. Pengemis, jangan engkau menghardiknya, jangan engkau membentaknya. Nah, as-sa'ila la tanharhu. Kalimat as-sa'ila ia dibaca nasab karena ia berada di dalam susunan ishtighal. Nah, kalimat as-sa'ila adalah susunan ishtighal dan tanda nasabnya menggunakan fathah. Ia tidak dibaca as-sa'ilu dan ia tidak dibaca as-sa'ili, melainkan dibaca dengan tanda fathah, yang fathah itu adalah tanda miliknya i'rab nasab. Nah, kenapa ia dibaca nasab? Karena ia menjadi maf'ul bi dari amil yang dibuang, yang disembunyikan. Dan pada kesempatan kali ini ia kenapa kok dibaca nasab? Karena menjadi maf'ul bi di dalam susunan ishtighal. Apa itu ishtighal? Yaitu isimnya di depan, kemudian fi'ilnya di belakang, namun fi'ilnya itu beramal kepada dhamir yang kembali kepada isim yang sebelumnya. Di dalam contoh la tanharhu, kalimat tanharhu, la tanharhu itu adalah susunan fi'il, fa'il, dan maf'ul. Sementara yang menjadi maf'ul di dalam contoh tersebut adalah dhamir hu. Nah, hu ini kembali kemana? Hu ini kembali kepada as-sa'il. Nah, pertanyaannya kenapa as-sa'il dibaca nasab? Jawabannya karena ia berada di dalam susunan ishtighal. Nah, itu adalah isim yang dibaca nasab karena ia berada di dalam susunan ishtighal. Kapan susunan ishtighal itu harus dibaca nasab? Coba kalian perhatikan. Yajibu nasbul masyghuli anhu idza waqa'a ba'da ma la yalihi illal fi'il. Wajib menasabkan maf'ul bi di dalam susunan ishtighal jika ia jatuh setelah kata yang tidak ada yang jatuh setelahnya kecuali fi'il. Seperti yang pertama, ka'adawati syarti, yaitu seperti huruf syarat. Seperti huruf syarat, seperti contoh inil ilma khadamtahu nafa'aka. In itu biasanya kita menggunakannya, kata yang jatuh setelahnya adalah fi'il. In tajlis, ajlis. Namun sekarang setelah in ini ada isim dhahir yang ia dibaca nasab. Ya, jawabannya karena dibaca nasab karena ia menjadi maf'ul bi di dalam susunan ishtighal. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah susunan ishtighal? Karena setelahnya ada fi'il yang beramal kepada dhamir, yaitu hu di dalam khadam tahu. Nah, kalimat khadam tahu hu itu menjadi maf'ul bi dari kalimat khadam tahu, dan hu ini kembali kepada al-ilma. Sementara kalimat inil ilma khadam tahu nafa'aka, innya itu adalah in asyartiyah. Berikutnya yang kedua yang juga maf'ul bi di dalam susunan ishtighal yang harus dibaca nasab adalah kal aradi. Thaniyan kal aradi. Apa yang dimaksud dengan al-arad? Al-arad huwa talabu fi'li syai'in
au tarkihi birifkin walayyinin. Arad itu artinya adalah meminta agar orang kedua itu melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu tersebut, namun permohonannya, permintaannya dengan lemah lembut, dengan bentuk yang lembut. Nah, seperti contoh, ala dzambi taghfiruhu, ala dzambi taghfiruhu. Kalimat dzambi itu dibaca nasab, hanya saja tanda nasabnya tidak nampak dikarenakan ia bertemu dengan ya mutakallim. Nah, ala adalah adawatul arad, kata yang biasa digunakan untuk arad. Nah, kalimat dzambi ia dibaca nasab dan aslinya adalah tandanya fathah, namun ia tidak nampak dikarenakan setelahnya ada ya mutakallim. Ia dibaca nasab karena ia berada di dalam susunan ishtighal dan ia wajib dibaca nasab. Kenapa kedudukannya harus nasab? Karena ia jatuh setelah adawatul aradi. Nah, berikutnya yang ketiga, kat-tahdidi. Thalithan kat-tahdidi. Apa tahdid itu? Tahdid adalah talabu fi'li syai'in aw tarkihi bi syiddatin wa quwwatin wa ilhahin, yaitu memohon dan meminta agar mengerjakan sesuatu, orang kedua itu mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, namun dengan cara yang keras dan sedikit memaksa. Nah, sebagaimana contoh, halla asyarrat tajannabtahu, halla asyarra tajannabtahu, jauhilah keburukan, jauhilah kejelekan. Nah, kalimat asyarra di dalam contoh tersebut ia dibaca nasab karena ia sedang berada di dalam susunan al-ishtighal, dan ia wajib dibaca nasab karena ia jatuh setelah adawatut tahdid, kata yang digunakan untuk tahdid. Nah, dan yang keempat, rabi'an kal istifhami, seperti istifham. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Hal al khabara araftahu, halil khabara araftahu. Kalimat al khabar di dalam contoh tersebut ia dibaca nasab al khabara karena ia berada di dalam susunan al ishtighal. Nah, susunan al ishtighal ini coba kalian perhatikan adalah isim yang didahulukan sementara fiilnya diakhirkan, dan fiilnya beramal pada dhamir yang kembali kepada isim yang sebelumnya. Nah, isim yang sebelumnya itu adalah al-khabara. Sementara kalimat al-khabara di sini harus dibaca nasab karena ia jatuh setelah al-istifham. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk tugas pada pagi hari ini adalah kalian menghafal definisi al-ishtighal, at-tahdid, dan al-arad. Jangan lupa kirim rekaman kalian ke nomor pribadi Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.